Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haji Muhammad Rifki pada program ceramah singkat Ramadan Cekatan. Kali ini kita sampai kepada edisi yang ke-8. Sahabat yang dirindukan oleh surga. Ada dua kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah tatkala kita akan merasakan nikmatnya Fariha bil Fitri. Kita akan bergembira di saat berbuka puasa. Baik itu berbuka puasa hari demi hari maupun juga berbuka puasa di saat akhir nanti. Di saat puasa kita telah selesai 30 hari atau di hari lain mungkin 29 hari. Kita akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kenapa? Karena 1 Syawal adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan buat kita semua. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika nanti liqa yaumi rabbi, ketika suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Allah di hari yaumul qiyamah. Kita akan melaporkan kepada Allah tentang apa yang telah kita lakukan, bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan tahun demi tahun. Nah, berkenaan dengan kebahagiaan orang berpuasa di saat hari raya Idul Fitri, sah-sah saja di antara kita yang menggunakan pakaian yang baru, rupiah yang baru, kemudian kok ada kain sarung yang baru, sampai kepada sepatu yang baru, silakan. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan puasa sebulan penuh dan kita merasakan kegembiraan dan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir di mana-mana bergema. Begitu syahdunya kita merasakan kegembiraan. Kita telah kembali dari sebuah ritual keagamaan sebulan penuh dan kita mendapatkan kemenangan. Wajar kita bergembira. Akan tetapi sahabat yang dirindukan oleh surga, tatkala 1 Syawal itu masuk, kadang-kadang ada fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal kejanggalan-kejanggalan yang semestinya tidak terjadi. Tanpa kita sadari, kita telah memperlakukan hal ini tahun demi tahun, rutin kita lakukan tiap tahun demi tahun, tapi ternyata ini adalah janggal, ironis, tidak sesuai dengan makna dari 1 Syawal itu. Ada 6. Yang pertama adalah penggunaan istilah lebaran. Saya sampai sekarang belum bisa menelusuri kenapa sejarahnya lebaran itu disandingkan dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita mengartikannya lebaran dengan positif, melebarkan atau mengagungkan, membesarkan kalimat Allah itu positif. Tapi di kalimat lebaran berasal dari kata lebar tambahkan lebar. Kenapa ada lebaran? Kenapa tidak hari raya Idul Fitri saja, Id Mubarak saja? Kadang-kadang lebaran itu diartikan dengan hal yang negatif, melebarkan kembali keinginan, melebarkan nafsu kita kembali. Sehingga di 1 Syawal itu, setelah sholat Idul Fitri, kita ramai-ramai makan kemana saja. Naik ke rumah orang makan, rumah si A, si B, si C, si D, singgah di toko, singgah di kedai, singgah di lapau, semua kita makan. Kenapa? Karena 1 bulan kita tidak makan siang. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi penggunaan istilah lebaran kadang-kadang menurut pengamatan saya tidak cocok kalau disandingkan dengan penggunaan hari raya Idul Fitri. Yang kedua, ucapan selamat Idul Fitri. Spanduk-spanduk bertebaran di mana-mana, spanduk-spanduk, stiker-stiker, SMS, WhatsApp, di Facebook, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal kalimat ini adalah kalimat bahasa Arab, tapi ternyata tidak dipakai oleh orang Arab. Minal aidin, kita baru saja kembali, wal faizin, dan meraih kemenangan. Artinya dari segi bahasa tidak seluruh orang yang bisa mengucapkan minal aidin wal faizin itu. Karena tidak semua orang itu menang, tidak semua orang itu diterima pahala puasanya, tidak semua orang itu mendapatkan derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang orang menyandingkan minal aidin wal faizin itu artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Seperti kata-kata puisi. Padahal bukan itu artinya.
Sementara dalam tuntunan ajaran kita, apa yang terbaik diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amalan kamu, amalan saya dan amalan kamu, amalan kami dan amalan kamu. Semoga Allah menerima puasa kami dan puasa kamu. Itu doa yang kita ucapkan. Baru selamat Aidil Fitri. 2. Yang ketiga, masih banyak kita lihat ketika hari raya Aidil Fitri orang meminta-minta menjadi pengemis, bahkan bertambah ramai. Nauzubillahi min zalik. Saya sangat bersedih sekali kalau kita sholat Aidil Fitri, sementara kemudian ketika kita keluar dari lapangan, keluar dari masjid, maka di situ banyak orang yang minta-minta sedekah. Padahal itu adalah 1 Syawal, itu adalah hari raya kemenangan, hari kebahagiaan untuk semua orang. Tapi ternyata masih juga banyak orang mengemis. Tidak sempurna ibadah puasa kita. Kalau masih ada tetangga-tetangga kita yang masih kelaparan, yang tidak makan, tidak minum di hari raya Idul Fitri, murka Allah akan datang kepada kita. Makanya jangan biarkan ada orang yang mengemis, itu merusak puasa kita. Kalau ada tetangga kita yang menjadi pengemis, jangan sampai dia mengemis ketika Idul Fitri. Kenapa? Karena bahagiakan mereka dengan zakat fitrah, kurang lagi tambah dengan zakat mal, agar semua merasakan kegembiraan. Ada orang yang bayarkan zakat fitrah dengan uang. Supaya apa? Supaya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya makanan pokok, tapi juga dia bisa membeli pakaian. Dia bisa membeli pakaian, bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain dengan uang zakat fitrah itu. Yang keempat adalah kita mengajarkan kepada anak-anak kita mental pengemis. Kenapa pula seperti ini? Ketika selesai sholat Idul Fitri, maka anak-anak kadang-kadang mereka bergombolan dengan komunitasnya. Mereka mendatangi rumah orang, mengucapkan assalamualaikum di pagar rumah. 5-10 orang, mereka tidak masuk ke rumah, hanya mengucapkan assalamualaikum, lalu kemudian menunggu sampai keluar orang yang punya rumah, memberikan recehan uang 1.000-2.000 kepadanya. Selesai, dia datang lagi ke rumah orang lain. Jadi pagi itu sampai siang kerjanya adalah mendatangi rumah orang dari seluruh yang dia bisa temui. Untuk apa? Untuk meminta menerima uang recehan. Kita mengajarkan secara tidak langsung bagaimana mereka jiwa pengemis, jiwa meminta-minta. Itu tidak benar. Bagaimana seharusnya? Seharusnya mereka dikumpulkan di rumah besar, rumah keluarga kita. Kakek di situ ada, kemudian nenek, mama, para kemenakan, para kakak-kakak, kumpulkan mereka semua. Yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya penghasilan, berbaris. Berikan kepada anak kemenakan, kepada para cucu. Itu lebih terhormat. Dan dibandingkan kita biarkan anak-anak kita menjadi seolah-olah belajar menjadi seorang pengemis, padahal tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. 4. Yang kelima, fenomena kejanggalan ketika orang merayakan Hari Raya Idul Fitri adalah kita juga mengajarkan, kita membiarkan bagaimana anak-anak kita dengan uang yang dia miliki, dia membeli mainan. Apa mainan yang dia belikan? Adalah pistol mainan yang sekelas pistol benaran. Apa maksudnya? Ketika Idul Fitri, maka bertebaranlah orang menjual mainan-mainan pistol. Dan pistol itu pakai peluru seperti peluru plastik. Dan kalau itu kena badan kita, luar biasa perihnya. Apalagi kalau kena mata. Maka mereka saling perang-perangan. Kalau ada lawan yang kena, maka dia bergembira. Gembira dia, senang. Dia senang melihat penderitaan orang lain. Tidak jarang kita saksikan berita-berita di televisi, berita-berita di koran, di radio, bahwa ketika Hari Raya Idul Fitri itu banyak korban yang luka-luka, yang dioperasi matanya karena kena tembakan mainan-mainan itu.
bisa buta. Maka oleh karena itu, hindarilah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk belajar kriminal, belajar menyakiti, belajar untuk senang penderitaan orang lain. Hindarkan mereka dari hal-hal seperti itu. Biarkan mereka saling berkasih sayang, merasakan kegembiraan, tidak menyakiti orang lain. Kadang-kadang di jalanan umum mereka konvoi satu truk isinya anak-anak semua pakai pistol, maka ketika saling berhadapan mobil truk ini, maka mereka saling bertempur. Nauzubillahi min dzalik. Kita melihat tidak enak. Mobil kita tang seperti peluru yang terkena mobil. Maka ini mesti kita ajarkan kepada anak untuk santun, untuk sayang, untuk berkasih sayang persaudaraan, tenggang rasa, bukan saling menjegal, bukan saling menyakiti, menzalimi di antara mereka. Sahabat yang dirindukan oleh surga. Yang keenam, fenomena kejanggalan kita lihat ketika selesai Ramadan adalah bahwa keramaian umat sudah berpindah. Yang semula masjid itu ramai dikunjungi oleh orang untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, hari pertama, kedua sampai 10 berdesak-desakan semua jamaah sampai keluar. Dibikin tenda oleh pengurus di belakang masjid, di samping masjid. Tapi di akhir-akhir Ramadan semua sudah mulai hilang. Kemana keramaian orang? Sudah pindah ke mall, plaza-plaza, butik-butik, rumah makan besar untuk melaksanakan berbuka puasa bersama. Pindah ke sana, ke pasar-pasar. Setelah selesai Ramadan, maka di saat Idul Fitri, keramaian orang juga sudah kembali berpindah pula. Kemana pindahnya? Ke pesta pantai, taman-taman hiburan, kolam-kolam, tempat-tempat pemandian, tempat-tempat hiburan lainnya. Di situ orang mulai ramai. Sementara masjid sudah mulai ditinggalkan orang. Makanya ini tidak benar. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Amal kita ditingkatkan setelah kita dilatih selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka Syawal peningkatan, Ramadan diklat. Pendidikan dan latihan ada 11 bulan setelah bulan Ramadan. Kita mengimplementasikan, kita menerapkan yang kita dapatkan, kita raih selama sebulan Ramadan untuk 11 bulan berikutnya. Makanya Syawal kembali kepada fitrah, kembali kepada jati diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Inilah fitrah kita selaku manusia. Selagi Allah berikan kepada kita nyawa, maka berbuatlah yang terbaik, baik untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar kita, dan juga untuk pengabdian kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.